Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu hormon reproduksi. Untuk nama anggota kelompoknya ada Antolin dengan NPM 57, saya sendiri Erlangga Muhammad Prayuda NPM 68, terus ada Ipan Idul Jana NPM 72, terus ada Putri Wulan Biru dengan NPM 77 dan Tindia Rapika Putri dengan NPM 83. Oke, untuk daftar isinya itu yang pertama itu ada hormon reproduksi, hormon pria, hormon wanita, PCOS, video dan kesimpulan. Hormon reproduksi. Hormon reproduksi ialah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Hormon reproduksi paling penting adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone, dan hormon LH, Luteinizing Hormone, yang akan memproduksi hormon testosteron dan estrogen. Kedua hormon ini akan berperan penting pada sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, di hipotalamus juga akan merangsang kelenjar endokrin, akan memproduksi banyak hormon sehingga salah satu gonadotropin releasing hormon akan merangsang kelenjar hipofis untuk melepaskan hormon Follicle Stimulating Hormone dan Luteinizing Hormone. Hormon pria. Hormon pria adanya hormon androgen. Pada pria dapat disintesis dalam testis dan anak-anak ginjal, merupakan prekursor dari testosteron dan estradiol yaitu dehydroepiandrosterol dan androstenedione. Nah, di hormon pria itu ada luteinizing hormone. Nah, luteinizing hormone akan bereaksi dengan sel lidik dengan efek peningkatan produksi CAMP dan akan menghasilkan testosteron di bawah pengaruh polystimulating hormone. Hasilnya dia akan bereaksi dengan enzimatis asetat, kolesterol, dan testosteron. Nah, untuk polycycle stimulating hormone akan mengaktifkan sel setorolin dalam dinding saluran mani untuk memproduksi sel sperma dan menstimulasi sintetis testosteron dan memperkuat aktivitas luteinizing hormone. Terus adanya testosteron. Nah, testosteron itu merupakan suatu androgen utama yang disintetis dari testis. Nah, testosteron ini menghasilkan 2 sampai 2,5 sampai 11 mg per hari. Sintetis testosteron diregulasi oleh FSH dan LH dari hipofisis yang juga menstimulasi pertumbuhan testis, pembentukan sel mani. Nah, untuk pencapaian produksinya itu sampai usia 25 tahun akan menurun drastis sampai 60% di usia 40 tahun dan menyusut sampai 50% sampai 37%, 33% pada usia 50, 70 sampai 80 tahun. Nah, untuk estrogen itu dia itu merupakan suatu estrogen dan metabolit dari testosteron akan membentuk suatu jaringan perifer yang berkhasiat memperkuat atau memperlemah efek androgen. Setelah itu akan memproduksi 2 sampai 2,5 mcg per hari. Jika berlebihan akan menyebabkan feminisasi pada pria. Nah, untuk fungsi penting testosteron ini ada 6. Yang pertama itu efek virilasi, yang kedua itu efek anabul, yang ketiga itu efek tulang, yang keempat itu efek anti-gonadotrop, anti-estrogen, yang kelima itu retensi garam meningkat, yang keenam itu efek sebelum dan kolesterol. Hormon wanita. Di hormon wanita itu ada FSH dan LH. Dia di bawah pengaruh FSH dan LH, ovarium akan memproduksi estrogen dan progesteron akan berperan bagi ciri kelamin primer, sekunder, dan wanita. Terus yang kedua itu adanya estrogen. Estrogen itu akan berperan dalam penebalan endometrium, proses proliferasi yang berlangsung pada 2 minggu pertama dari siklus haid, dan mempunyai fungsi menampung telur yang sudah dibuahi. Yang ketiga itu adanya progesteron. Nah, progesteron itu bersama estrogen sangat penting untuk pematangan folikel. Setelah itu akan adanya pelepasan ovum
setelah kadar LH mencapai puncak dan berperan untuk menstimulasi endometrium proses proliferasi. Nah, untuk fungsi penting progesteron itu ada 5. Yang pertama itu menstimulasi endometrium untuk berkembang, mempunyai fungsi sekresi untuk masuk fase haid, mengumpulkan zat gizi bagi janin jika ovum terbuahi. Terus yang keempat itu memelihara kehamilan atau yang sering disebut hormon kehamilan. Yang kelima itu mencegah pembuahan berikutnya dengan 2 mekanisme. Feedback negatif sekresi LH akan dihambat sehingga tidak akan terjadi proses ovulasi lagi dalam menetralkan lendir rahim pada serviks sehingga sulit dilewati sperma. Untuk penyakitnya itu adanya PCOS, yaitu Polycystic Ovarium Syndrome. Untuk Polycystic Ovarium Syndrome bisa dikenal sebagai hyperandrogenic anovulation, merupakan sebuah kelainan sistem pada endokrin yang akan menyebabkan sebuah gangguan kesuburan pada wanita usia reproduksi. Nah, untuk ketidakseimbangan hormon LH dan FSH pada Polycystic Ovarium Syndrome ini berpegang erat kaitannya dengan hyperinsulinemia. Akan ada resistensi insulin perifer, adanya berupa jerawat, obesitas, alopepsia, dan keguguran berulang. Nah, untuk prevalensinya ini, untuk angka kejadian Polycystic Ovarium Syndrome ini bervariasi antara 1,8% dan 15%, itu tergantung etnisnya, latar belakang, dan kriteria diagnosis yang digunakan. Nah, untuk prevalensinya itu 15-20%. Didapatkan menggunakan kriteria diagnosis dari European Society of Human Reproduction and Embryology, American Society for Reproductive Medicine di Amerika Serikat. PCOS juga mempunyai prevalensi 4-12%. Perempuan yang didiagnosis PCOS akan saat konsultasi dengan dokter kandungan mencapai 10% pada beberapa penelitian di Eropa. PCOS juga dilaporkan 6,5% sampai 8%. Untuk diagnosis dari penyakit Polycystic Ovarium Syndrome ini, yang pertama akan adanya gangguan ovulasi dan siklus menstruasi tidak teratur atau abnormal. Yang kedua itu akan adanya hyperandrogen atau kelebihan kadar hormon androgen yang akan membuat hirsutisme, akan adanya tumbuhnya rambut tebal yang berlebihan. Untuk yang ketiga itu akan adanya sel telur seperti kista kecil melalui pencitraan USG. Nah, untuk etiologinya itu sebenarnya penyebab PCOS itu belum diketahui secara pasti. Akan tetapi diperkirakan adanya terjadi kelainan metabolik yang ditandai dengan hormon insulin yang berlebihan. Bisa dari faktor lingkungan, hormon, dan genetik. Untuk faktor lingkungannya itu status hidup, ekonomi, dan gaya hidup. Untuk genetika itu faktor turunan dari keluarga X-linked atau dominan. Nah, untuk hormon, ketidakseimbangan hormon yaitu hipersekresi luteinizing hormon, androgen, dan konsentrasi hormon polycycle stimulating hormone FSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tinti Rafika Putri akan membahas penjelasan selanjutnya. Patofisiologi. Resistensi insulin diduga memiliki peran penting dalam patofisiologi, yaitu dengan merangsang produksi androgen ovarium. Insulin menginduksi produksi androgen lokal yang menyebabkan kualitas oosit yang lebih buruk dan juga terlalu matang. Resistensi insulin pada Polycystic Ovary Syndrome terdapat pada otot skeletal, lemak, hati, fibrolas, dan juga ovarium. Pada wanita dengan Polycystic Ovary Syndrome, beberapa folikel kecil seperti kista berdiameter 4-9 mm menumpuk di ovarium, maka disebut ovarium polistik.
Tetapi tidak ada satupun dari folikel ini yang mampu tumbuh dan memicu ovulasi. Akibatnya, kadar estrogen, progesteron, LH, dan juga FSH menjadi tidak seimbang. Androgen dapat meningkat pada wanita dengan polycystic ovary syndrome karena tingginya kadar LH dan juga kadar insulin yang meningkat, dan umum terjadi pada pasien dengan polycystic ovary syndrome. Ada beberapa macam gejala klinisnya, seperti yang pertama yaitu ada pola menstruasi yang abnormal dan menetap dalam 1-2 tahun. Kedua, ada jerawat sedang parah-parahnya. Dan yang ketiga, ada hirsutisme derajat sedang berat. Dan yang keempat, yaitu hasil lab hormon testosteron dan androgen di atas normal. Ada beberapa macam terapi yang bisa kita lakukan dan juga contoh obatnya. Yang pertama ada anovulasi. Contoh obatnya yaitu clomiphene citrat. Indikasi obat ini yaitu menstimulasi ovulasi. Dosis awal obat ini yaitu 50 mg per hari selama 5 hari sejak haid hari ketiga. Dan bila tidak terjadi ovulasi pada siklus berikutnya, dosis obat ini dinaikkan menjadi 100 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu insufisiensi hepatik, gangguan kelenjar pituitari, kista ovarium, gangguan liver, dan juga pasien hamil. Efek sampingnya seperti ovarium hyperstimulation syndrome atau HOASS, distensi dan rasa tidak nyaman, gastrointestinal, dan serta kehamilan kembar. Kedua yaitu ada antidiabetes. Contoh obatnya yaitu metformin. Indikasi obat ini yaitu meningkatkan sensitivitas insulin verifer dengan mengurangi produksi glukosa di hati, menurunkan kadar androgen, menurunkan berat badan. Dan dosis obat ini 3 kali 50 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, diabetes ketoasidosis, pasien gagal jantung, dan gangguan ginjal dan ibu menyusui. Efek sampingnya seperti diare, kembung, sakit kepala, dispepsia, asidosis laktat, mual, dan juga muntah. Selanjutnya yaitu ada aromatase inhibitors. Contoh obatnya yang bernama letrozole. Indikasi obat ini yaitu menginduksi ovulasi pada polycystic ovary syndrome dan secara fungsionalnya menekan produksi estrogen melalui stimulasi aksis hipotalamus dan pituitari yang berimplikasi meningkatkan gonadotropin releasing hormone yang disingkat dengan GnRH, and follicle stimulating hormone yang disingkat dengan FSH. Dosis obat ini yaitu 2,5 mg per hari. Kontraindikasinya seperti pada wanita hamil dan menyusui, dan hipersensitivitas dan pasien premenopause. Efek samping obat ini seperti pusing, insomnia, mengantuk, hipertensi, dan juga sakit kepala. Selanjutnya yaitu ada kontrasepsi oral. Contoh obatnya seperti pil kombinasi estrogen dan progestin. Indikasi obat ini mengatur siklus menstruasi, mengurangi hirsutisme, jerawat, dan juga kadar androgen. Dosisnya yaitu ethinilestradiol 0,03 mg atau hormon estrogen, dan levonorgestrel itu 0,15 mg atau hormon progestin, 1 pil per hari. Kontraindikasi obat ini seperti wanita hamil dan juga hipersensitivitas. Efek sampingnya seperti congenital anomalia, premenstrual syndrome, neuritis optik, perubahan nafsu makan, vaginismus, dan porfiria. Dan terapi yang terakhir yaitu ada gonadotropin eksogen. Contoh obatnya yaitu seperti kombinasi FSH atau human menopausal gonadotropin yang disingkat dengan HMG. Indikasi obat ini yaitu menstimulasi ovulasi dan juga memaksimalkan perkembangan folikel.
Dosis obat ini dimulai dari dosis rendah, yaitu 3,75 sampai 7,5 unit internasional per hari, dan penurunan dosis 50% jika pasien telah mencapai respon perkembangan folikel yang maksimal. Kontraindikasi obat ini yaitu pada wanita hamil, dan efek samping yang ditemukan seperti meningkatkan kemungkinan pematangan folikel yang multiple dan meningkatkan kejadian hyperstimulation syndrome yang disingkat dengan HOASS, dan juga kehamilan ganda.